Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Sehat-sehat ya hari ini ya. Tadi malam teman-teman ya telah berlangsung pertandingan timnas sepak bola putri Indonesia ketemu dengan timnas putri Taipei, Cina Taipei teman-teman. Ini mengejutkan ya, tapi nggak juga ya. Kata siapa mengejutkan? Memang rankingnya jauh ya. Timnas putri Taipei itu rankingnya 42, sedangkan timnas putri Indonesia 95, atau sekarang merosot lagi teman-teman ya. Nah, jadi udah seratusan lah ya timnas putri Indonesia rankingnya merosot lagi karena beberapa kali pertandingan kalah. Jadi menjelang SEA Games ini teman-teman, timnas putri Indonesia tadi malam ya uji tanding melawan Cina Taipei. Ternyata permainannya belum terlalu menunjukkan progresivitas yang baik ya. Melawan Cina Taipei teman-teman ya. Timnas Indonesia kalau teman-teman lihat permainannya masih kalah jauh ya. Pertama, blundernya banyak, teknisnya banyak, kecerdasannya. Nah ini teman-teman, kecerdasan di lapangan ya terlihat ini ya apa jomplang sekali, terlihat jomplang. Makanya Indonesia kalah 5-0 ya teman-teman, kalah 5-0 dari Cina Taipei. Ini kalau menurut saya ya ada yang harus diperbaiki secara komprehensif ya. Kalau lihat cara permainannya, lini belakang panik ya, belum mendapat serangan, dan pola permainannya juga terlihat jomplang ya. Cina Taipei itu benar-benar percaya dirinya. Nah, kalau saya lihat Indonesia timnas putrinya kepanikannya terlihat ya di saat diserang oleh pemain timnas Taipei ya. Nah ini kecerdasan di lapangan ini penting teman-teman. Kita kalau melihat fisik para pemain ya nggak terlalu jauh ya Cina Taipei dengan Indonesia. Tapi efektivitasnya timnas putri Indonesia kayaknya masih harus kerja keras nih teman-teman ya. Harus kerja keras. Di Asia Tenggara pun timnas putri Indonesia belum belum menonjol ya, sama Filipina juga masih terlalu pincang juga. Ini harus kerja keras pokoknya ya, nggak usah dikupas secara detail ya. Yang pasti Dimas Putih harus semangat terus, itu yang pertama. Yang kedua, setiap lini harus di apa ya, ini tugas pelatih lah ya, tugas pelatih di SEA Games ini paling enggak ya, ini pandangan saya ya teman-teman. Indonesia itu harus menjadi ratu dan rajanya. Kenapa? Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara teman-teman. Ya, semuanya ada di Indonesia sebenarnya kalau Indonesia ngelolanya dengan benar ya. Ngelolanya dengan benar, di Indonesia sendiri belum ada yang namanya liga timnas apa liga tim putri, belum ada. Ini yang menyebabkan mungkin ya materi-materinya sulit untuk dicari di Indonesia, atau pemain-pemainnya sulit dicari di Indonesia, padahal banyak teman-teman bakat-bakat Indonesia ya. Ini kesalahan PSSI lah ya, semua kesalahan PSSI. Karena negara yang besar seperti ini masa nggak bisa mencari 23 pemain terbaik ya, baik putra maupun putri ya. Ini kesalahan PSSI, gimana cara pembinaan, pembimbingan, penjaringan ya, yang sifatnya apa adanya. Pada itu maksudnya yang bagus ya bagus gitu loh ya. Yang bagus untuk membela merah putih. Jangan pemain yang bagus tapi nggak diikut sertakan alasan-alasan tertentu, enggak. Ya bagus untuk merah putih teman-teman. Ya ini yang kita harus soroti PSSI teman-teman, jangan pemainnya. Kalau pemainnya kan apa yang dibuat oleh PSSI, apa yang dipilih oleh PSSI, apa yang dibangun oleh PSSI, ya pencarian bakat oleh PSSI ya. Walaupun Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara belum bicara banyak ya, timnas putrinya atau timnas putranya juga belum mendominasi ya. Akhir-akhir ini aja kita agak percaya diri di bawah Sintayong ya. Nah, dari situlah PSSI harus dikoreksi. Benar-benar dikoreksi karena
Itu tadi alasannya, negara terbesar di Asia Tenggara, pecinta sepak bolanya banyak, kenapa kita nggak mendominasi di Asia Tenggara? Ya, itu aja alasannya. Dengan negara-negara lain yang penduduknya sedikit kok bisa mengimbangi kelas dunia. Ya, negara lain ya, yang penduduknya sedikit tapi bisa mengimbangi eh, kelas dunia. Kita ambil contoh aja Jepang, penduduknya kan nggak banyak ya Jepang itu. Dan orangnya juga nggak besar-besar sekali sama dengan Indonesia. Kenapa bisa berkiprah sejajar di dunia? Ya ini Indonesia yang harus ke sana larinya mindsetnya ya. Oke itu aja teman-teman kabar terbaru timnas putri Indonesia dikalahkan oleh Cina Taipei ya 5-0. Untuk para pemain tetap semangat ya. Ini bukan salah kalian, memang kalian baru sampai hari ini ya dibuat atau di-create oleh PSSI sampai baru tingkat segini ya dengan Cina Taipei kalah 5-0. Dan ini harus terus dibangun, harus semangat ya. Ini tugas PSSI untuk membuat para pemain Indonesia meningkat terus kualitasnya dan menyenangkan para penggemar ya di tanah air teman-teman. Terima kasih, update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.